Shalom, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan memasuki tahun yang baru. Dan pasti ada maksud Tuhan dan tujuannya ingin dicapai, digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itulah saudara, mari kita komitmen untuk semakin mengasihi Tuhan dan bergaul erat dengannya. Untuk saat teduh hari ini saya beri tema berdoa dan percaya akan firman-Nya, akan janji Tuhan. Seorang pengkhotbah muda bernama Billy Graham hampir saja terpengaruh temannya seorang penginjil bernama Chuck Templeton yang meragukan Alkitab itu firman Tuhan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan sulit untuk dijawab. Tapi puji Tuhan, dalam pergumulan ini dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya dia mendapatkan jawaban dan berkata, Tuhan, saya tidak mampu membuktikan kebenaran dalam hal-hal tertentu untuk menjawab pertanyaan teman saya ini. Tetapi dengan iman saya percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Oleh karena itu Billy Graham dikenal sebagai salah satu penginjil terbesar di sepanjang sejarah. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Kejadian 25 ayat 19 sampai 27 tercatat ada seorang bernama Ishak. Tahukah saudara siapa dia? Ayo tebak. Betul, dia adalah anak Abraham yang disebut dengan anak perjanjian. Dia memiliki istri yang namanya sama dengan nama istri saya. Tahukah saudara? Coba tebak. Iya, betul, Ribka namanya. 100 untuk saudara. Mereka sudah menikah selama 20 tahun, tapi belum juga dikaruniai anak. Tentu pernikahan 20 tahun tanpa kehadiran seorang anak menimbulkan kesedihan dan tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa lewat Ishaklah keturunannya akan seperti sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Kita bisa baca Kejadian 17 dan 22. Akan tetapi untuk sementara Ishak harus menerima kenyataan yang sebaliknya. Namun dalam menghadapi masalah itu, Ishak tetap percaya kepada Tuhan. Karena itulah dia datang kepada Tuhan melalui doanya. Dia berdoa di hadapan istrinya kepada Tuhan untuk istrinya yang mandul, dan Tuhan mengabulkan doanya. Kejadian 25 ayat 21. Ribka mengandung dan melahirkan anak kembar yang dinamakan Esau dan Yakub. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, melalui renungan firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita untuk belajar percaya kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara masih ada dalam pergumulan dan belum mendapat jawaban dari Tuhan. Apapun bentuknya, hendaklah kita tetap terus membawa pergumulan kita di dalam doa kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Jangan cepat putus asa ataupun menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak mengasihi kita. Ingatlah, kita adalah umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Namun hal itu tidak berarti hidup kita tidak akan mengalami cobaan ataupun ujian. Dan doa-doa kita pasti akan dijawab Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya Tuhan mau hidup kita selalu bergaul erat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bergantung kepadanya. Dengan percaya akan firman-Nya, janjinya yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan di dalam Alkitab menjadi pegangan hidup kita. Satu, kita lihat Mazmur 62 ayat 9, hai umat, percayalah kepadanya setiap saat. Curahkanlah hatimu di hadapannya, Allah adalah perlindungan bagi kita.
2 Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah jalan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya maka dia akan bertindak. Ketiga, Amsal 3 ayat 5, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. 5, 4, maaf. Filipi 4 ayat 6, jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan segala keinginanmu kepada Allah melalui doa dan permohonan sertai ucapan syukur. Dan kelima, Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan lenyap tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Yang terakhir 6 Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.